Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Irfan Ghazali selaku dosen pembimbing mata kuliah Madkhul Ilmi Al-Lughah, dan kepada teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Azril Muzaffar, kelas Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa dan bangsa Arab. Yang pertama ada tinjauan bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi satu dari 6 bahasa resmi di Persatuan Bangsa-Bangsa, selain bahasa Cina, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Rusia. Resolusi 3190 Majelis Umum PBB tertanggal 18 Desember 1973 telah menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi internasional PBB, dan oleh karena itu di setiap tanggal 18 Desember diperingati sebagai Hari Bahasa Arab seluruh dunia. Selanjutnya ada rumpun bahasa film Afro-Asiatik. Yang pertama ada bahasa Semit. Bahasa Semit merupakan sebuah kelompok bahasa yang dipertuturkan oleh lebih dari 200 jiwa, terutama di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Timur. Rumpun ini merupakan cabang dari rumpun Timur Laut bahasa Afro-Asia, merupakan satu-satunya cabang yang juga dipertuturkan di Asia. Yang kedua ada bahasa Berber, atau disebut juga bahasa Amazigh. Bahasa ini adalah salah satu bahasa tertua di dunia. Menurut bahasa tersebut, diperkirakan ada sekitar 14 juta orang penutur bahasa ini. Sebagian besar ditemukan tersebar di kawasan Maghrib, sebuah wilayah besar Afrika Utara antara Siwa Oasis atau yang disebut dengan Mesir dan Mauritania. Kemudian ada rumpun bahasa Cadik. Bahasa ini banyak dituturkan di daerah Nigeria, Kamerun, dan Chad. Rumpun ini memiliki 4 kelompok besar bahasa, yaitu Cadik Barat, Cadik Pusat, Masa, dan Timur Cadik. Bahasa Hausa atau anak rumpun bahasa Cadik Barat adalah salah satu lingua franca atau bahasa penghubung di Afrika tingkat nasional dan internasional. Ada sekitar 40-50 juta orang penutur, baik sebagai bahasa ibu maupun bahasa kedua. Beberapa rumpun bahasa Chad lainnya terancam punah karena ekspansi yang cepat dari bahasa Hausa. Selanjutnya ada rumpun bahasa Kusitik. Rumpun bahasa Kusitik terdiri dari sekitar 40 bahasa yang digunakan terutama di kawasan Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, dan barat laut Kenya. Selanjutnya ada bahasa Mesir. Bahasa Mesir adalah bahasa Afro-Asia yang sangat erat hubungannya dengan bahasa Berber, bahasa Semit, dan bahasa Beja. Bahasa ini bertahan sampai abad ke-5 Masehi dalam bentuk bahasa demotik, dan sampai ke abad 17 Masehi dalam bentuk bahasa Qubti. Selanjutnya ada ragam bahasa. Yang pertama ada bahasa Arab klasik. Jenis bahasa ini disebut pula Al-Lughatul Arabiyyah At-Turathiyah, atau yang disebut juga The Classical Arabic atau CA. Bahasa Arab klasik dipahami sebagai bahasa yang dikembangkan dari varietas suku Badui di semenanjung Arab, sebagaimana dicatat dalam puisi pra-Islam. Selanjutnya ada dialek. Tipe ini adalah bahasa keseharian masyarakat Arab yang digunakan dalam konteks informal. Bahasa ini lazimnya disebut alamiah atau ad-darij. Bahasa ini bukan bahasa formal yang memiliki tata bahasa yang dibakukan, tetapi diperoleh secara alami sebagai bahasa ibu. Selanjutnya ada bahasa Arab baku dan standar. Bahasa ini adalah bentuk bahasa Arab yang merujuk pada jenis bahasa yang telah terstandarisasi dan baku secara penggunaannya, dan digunakan di kalangan penutur bahasa Arab terdidik dalam situasi formal seperti pendidikan dan literasi.
Kemudian ada karakteristik bahasa Arab. Yang pertama ada fonologi. Bila ditinjau dari aspek fonetik atau bunyi bahasa, di dalam bahasa Arab terdapat 6 bunyi vokal yang diwujudkan baik dalam format pendek maupun panjang. Bunyi vokal disimbolkan dengan tanda baca tambahan pada huruf diakritik yang ditempatkan di atas maupun di bawah huruf Arab. Tanda baca vokal pendek dalam literatur Arab disebut taskil atau harokat. 3 vokal tersebut adalah A, I, dan U. 3 bunyi vokal pendek tersebut disimbol dalam tanda baca fathah untuk A, kasroh untuk I, dan domah untuk U. Untuk vokal panjang disimbolkan dengan huruf-huruf yang disebutkan dengan huruf mad, yaitu alif, wawu, dan ya. Yang kedua ada morfologi. Morfologi atau teori struktur kata biasanya fokus pada 2 isu utama. Yang pertama bagaimana kata-kata terbentuk atau derivasional morfologi leksikal, dan 2 bagaimana kata-kata berinteraksi dengan sintaks atau morfologi infleksional. Morfologi leksikal mengkaji kaidah-kaidah pembentukan kata yang menghasilkan kata-kata baru yang secara leksikal berbeda dari kata dasarnya. Sedangkan morfologi infleksional adalah pembentukan kata yang menghasilkan bentukan kata-kata yang berbeda tetapi dengan paradigma yang sama, seperti bentuk kata tunggal berubah menjadi jamak atau kata lampau menjadi kata dengan kandungan makna sekarang. Selanjutnya ada bangsa dan negara Arab. Kata bangsa dan negeri berdasarkan makna kata memiliki pengertian berbeda. Bangsa dimaknai sebagai komunitas masyarakat yang terbentuk berdasarkan kesamaan bahasa, wilayah, sejarah, ataupun etnis. Adapun negeri adalah wilayah atau tempat di mana sebuah bangsa bertempat. Yang pertama ada bangsa Arab. Menurut perspektif sejarah, bangsa Arab terbagi dalam 3 kelompok besar yang didasarkan kepada periodisasi kemunculan. Yang pertama ada kelompok Arab Al-Ba'idah. Kelompok ini adalah dari bangsa Arab yang telah punah dan tidak cukup data yang mendetail terkait sejarah mereka. Di antaranya adalah kaum Ad, Samud, Tasem, Jadis, Amaliko, Umaim, Jurhum, Ad-Doham, Hadur, Abil, Jasim. Semuanya itu merupakan keturunan Syam bin Nuh alaihi salam. Selanjutnya ada Arab Al-Aribah atau Muta'aribah. Secara kebahasaan, Arab Al-Aribah yang memiliki arti Arab murni atau asli. Kelompok ini merupakan masyarakat Arab yang memiliki garis keturunan dari Yasjub bin Ya'rub bin Qotton atau yang dikenal juga sebagai Arab Qotoni dari keturunan Himyar yang berasal dari negeri Yaman. Selanjutnya ada Arab Musta'aribah. Kata Musta'aribah mengandung arti Arab campuran. Kelompok ini adalah keturunan dari Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam atau yang dikenal sebagai Arab Adnani yang berasal dari negeri Hijaz. Selanjutnya ada negeri Arab. Berdasarkan terminologi bangsa Romawi, dibagi dalam 3 kawasan yang mencakup wilayah yang lebih luas dari istilah semenanjung Arab. Yang pertama ada Arabia Felix atau Beata, atau yang bisa disebut Al-Arabiyah As-Sa'idah. Ini digunakan oleh ahli geografi untuk menggambarkan wilayah selatan dari semenanjung Arab yang sekarang menjadi wilayah negara Yaman. Bangsa Romawi menyebut kawasan ini dengan Arabia Felix lantaran iklim daerah yang menyenangkan dan kekayaan produk pertanian dan rempah-rempah yang terkenal. Yang kedua ada Arabia Petraeae atau Al-Arabiyah Sakriyah Ahajariyah. Saudi Petrea adalah untuk wilayah yang sekarang menjadi wilayah Suriah, Yordania, semenanjung Sinai, dan Arab Saudi bagian barat laut. Itu adalah salah satu-satunya yang menjadi provinsi dengan Petra sebagai ibu kotanya. Selanjutnya ada Arabia Deserta atau Al-Arabiyah As-Sohrawiyah. Arabia Deserta dalam bahasa Yunani kuno disebut Arabia Eremos, juga dikenal sebagai Arabia Magna atau Arabia Besar, menandakan interior gunung semenanjung Arab. Dahulu tanah ini dihuni oleh suku-suku nomaden yang sering menyerbu tanah yang lebih kaya seperti Mesopotamia dan Arabia Felix. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.